Halo, perkenalkan saya Ida Bagus Satria Wibawa, NIM 191030023, kelas TC, Prodi TI KAB, mata kuliah Audit Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait soal UAS yang telah diberikan. Konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan karena auditor itu tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan audit adalah akurat. Konsep materialitas merupakan konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor dalam perencanaan audit dan saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Menurut saya, fraud adalah suatu kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tentunya. Terdapat 3 jenis fraud, yaitu fraud terhadap aset, fraud terhadap laporan keuangan, dan korupsi. Hubungan fraud dengan tingkat materialitas pemeriksaan auditor adalah fraud akan menyebabkan kemunculannya salah satu material. Hal itu kemudian harus membuat auditor untuk menambah bukti audit yang dikumpulkan. Sementara itu, tingkat materialitas tetap dipertahankan. Merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik atau konsultan hukum maupun auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini dalam laporan keuangan umumnya berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen hukum. Selain itu, bukti bisa juga berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Untuk jenis dan contohnya yaitu yang pertama ada pengujian fisik. Pengujian fisik ini merupakan bukti yang diperoleh lewat pemeriksaan secara fisik. Contohnya uang tunai, surat berharga, dan barang persediaan. Selanjutnya ada konfirmasi. Konfirmasi ini merupakan bukti yang didapat lewat penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Selanjutnya yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan pemeriksaan dan penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien guna mendukung informasi yang telah tersaji. Selanjutnya ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini dengan cara menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Kemudian ada wawancara dengan klien. Ini merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis dari klien yang menjadi bukti respon atas pertanyaan dari auditor. Kemudian ada perhitungan ulang. Perhitungan ulang ini merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Dan yang terakhir ada observasi. Observasi ini merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Misalnya auditor melakukan kunjungan ke lokasi pabrik untuk mengamati proses produksi. Segitiga kecurangan atau fraud triangle adalah gambaran adanya 3 kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen segitiga kecurangan adalah yang pertama ada tekanan, yang kedua ada pembenaran, dan yang ketiga adalah kesempatan. Contoh kasusnya yaitu misalnya seorang karyawan kantor yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dalam mencukupi kebutuhan mewahnya. Faktor yang mengenai ini adalah faktor pembenaran atau rasionalisasi. Kemudian terdapat juga contoh karyawan yang mencuri produk perusahaan karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Faktor yang terkait dengan hal ini yaitu faktor tekanan. Menurut saya, proses audit dilakukan demi menjamin kewajaran dan kebenaran laporan keuangan suatu perusahaan. Audit bukan semata mencari-cari kesalahan atau kecurangan, namun audit bertujuan memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan pandangan secara objektif terkait kondisi perusahaan terkini. Audit keuangan juga dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan
dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik maupun stakeholder lainnya. Contohnya yaitu ketika sebuah calon investor yang melihat laporan audit guna mengetahui apakah pengelolaan keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Nah, apabila berdasarkan laporan tersebut suatu perusahaan nilai kurang baik dalam pengelolaan anggarannya, maka calon investor tersebut akan mengurungkan niatnya dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, maka dari itulah peranan proses audit di suatu perusahaan sangatlah penting demi kemajuan perusahaan. Sedangkan untuk wajib tidaknya sebuah perusahaan melakukan proses auditing adalah bergantung dari situasi dan kondisi di perusahaan tersebut, mengingat biaya dalam melakukan proses audit tidak sedikit. Sekian tanggapan saya mengenai pertanyaan terkait soal UAS. Terima kasih.